Halo teman-teman, kembali di channel saya Krisantus Roy untuk melihat aktivitas penambangan tradisional yang dilakukan secara turun-temurun sejak dahulu. Semoga video ini tetap menghibur teman-teman semua. Oke teman-teman, sebelum lanjut menonton jangan lupa dukung perkembangan channel saya ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo guys, saya kembali di sini untuk melihat kondisi secara langsung di lapangan, bagaimana beratnya pekerjaan yang dilakukan oleh para pencari emas tradisional ini, dan ternyata cukup berat. Bayangkan saja ini, coba kita lihat. Batu ini, tumpukan batu ini cukup besar, cukup banyak. Dan untuk mendapatkan pasir, punya pasir yang mengandung emas itu, batu ini harus disingkirkan, kemudian disiram untuk tanahnya, disiram menggunakan air. Air ini adalah air dari gunung yang ditampung terlebih dahulu, kemudian dialirkan menggunakan pipa-pipa kecil ini, selang-selang kecil. Dan kita melewati tempat penyaringan yang berikutnya. Wah, banyak nih. Mani ando dah. Tuhi to nih nih. Oh, kalau ada abak kau jam nih. Abak nampok anu. Tiap ando. Dia nih, hanya ngarap pahit lah nih. Pahit lah, masuk pasir nih. Dah dah. Kalau apit apa nih? Kalau banjir baru dicuci penyaring emas yang ini. Ada berapa penyaringan nih bang, kalau yang untuk nunggu air banjir nih? Berapa tempat? Kurang lebih 10 tadi itu ya. Main pahit, main batu, main pasir kan. Orang awal lagi masih ada dulu main pahit. Ngahu malam main pahit. Jadi ini kain yang tingkat kedua ya, tingkat kedua kan? Tingkat kedua siap dibersihkan karena sudah seminggu baru datang pasirnya hari ini ya. Dibersihkan, kita mau lihat emasnya ya. Ini kita lihat cukup berat pekerjaan yang dilakukan setelah lelah membuang batu. Bawanya pun cukup jauh nih, lumayan berat tuh. Ada mau 20 kilo kali. Ini bersihkannya di mana bang? Oh ada khusus tempat pembersihannya. Dan kita melewati tempat penyaringan yang berikutnya. Wah, banyak nih, banyak kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dah 6 ya sekitar sini nih. Waduh, pondoknya mantap sekali pondoknya nih. Terpal baru. Semen nih. Bekas jadi dah semen. Oh, bekas bendungan nih. Oh ya, ini semen ini kita lihat adalah bekas dam atau bendungan untuk penampungan air.
eh, yang dilakukan pada tahun 70-an ya, 70-an nih, 80 kurang lebih tahun 70-an akhir. Ini lumayan sakit pinggang nih kalau mencuci kainnya nih. Soalnya saya sudah pernah merasa ini hanya 4 kain. Kalau ada biasanya lebih dari itu. Apalagi kalau ini dipanen semua nih, yang penyaringan nih. Panen. Hmm. Di bawah udah cukup masuk lagi. Hah? Cukup masuk banget. Sahabat itu masih kali aja. Dan menurut keterangan Bang Doni ini, ternyata walaupun sudah disaring dengan cukup banyak kain penyaring emas ini, ternyata emas yang terkandung dalam pasir dan tanah ini masih bisa diperoleh hingga di bawah sana di hilir. Dan tidak mengherankan jika untuk sampai di hilir sana kita melihat banyak sekali penyaringan emas atau kain-kain yang dipasang di sepanjang alur. Parit apa nih, Bang? Enggak, parit jigat dah. Parit jigat dah. Tuh. Ini ya, air parit meruja. Airnya cukup jernih. Nih. Meruja. Ini adalah lokasi yang dikerjakan selama kurang lebih 1 tahun. Jadi selama setahun tanah dan batunya ini dibongkar dengan tenaga, dengan menggunakan alat tradisional seperti cangkul, kemudian palu, dan juga tergantung kondisi airnya juga nih untuk menurunkan tanah atau pasir yang melekat di batu atau ingin diturunkan. Jadi setelah beberapa menit kita lihat sudah siap didulang pasir yang sudah disaring tadi. Semoga emasnya banyak dan nanti sore kita bisa santai di warung. Ngopi. Kalau sudah sore biasanya kita nyantai di Bang Lela. warung. Kita lihat pasirnya. Ini sekitar berapa dulang nih ya dia nih? Dulang. 6 dulang nih. Sekitar 6 dulang nih. 6 kecil ya. 6 dulang kecil. Ini saudara-saudara saksikan kita proses mendulang yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat secara turun-temurun. Jadi sejak zaman kongsi Cina dulu ini dah dikerjakan juga nih tanah ini, termasuk Belanda juga pernah mengerjakan Jalan Puras Ladang. di mana? Oh, termasuk juga ada peninggalan pada zaman Belanda juga ada di sini ya, termasuk seperti apa, rumah tuan disebut di sini, rumah tuan. Sekitar berapa jauh nih kalau rumah tuan dari sini? Sekitar 300 meter dari sini. Cuman saya kayaknya nggak bisa karena ini capek. Nanjak Itu nanjak. jalan ini Jadi bisa. jadi karena di sini emasnya halus, emas tebu, jadi proses mendulangnya dilakukan seperti ini, tidak serta merta pasir ini dibuang karena ketika diulangi emasnya masih juga ada. Ini kita lihat, pastikan Debu ya. emas debu nih. Kalau emas debu ini lumayan berat nih. Berapa kadar kalau yang di sini nih? Emas yang di 94. Kalau yang di sini kadarnya 94. 94 kadar. Ya, 94. Cukup tinggi, tapi yang di atas itu tadi 80-an. Ayo, kan? Bisa beda ini. Ayo. Dah berat Mas.
Jadi mungkin pengaruh karena ini dekat sebelah sungai ini kali ya, Sungai Maruja ini kali. Ini kan batang sungai. Batang sungai. Enggak beda berarti. Bukan ada. Kuning. Ini kita lihat dulang yang kedua. Itu ini yang didulang nih kita kerjanya dari pagi tadi ya? Atau kemarin yang kemarin ya? dari 2 hari, selama 2 hari. Dan udah panen ya. hari ini kita panennya. Tapi pekerjaannya tidak dilakukan 1 hari penuh karena harus datang dari rumah juga sudah jam 8 jam 9 nyampe dan harus siap-siap lagi. Jadi kerja benarnya ini dah sekitar jam 10-an lah. Dan sekarang baru jam 12. Jadi sekitar 2 jam full untuk bekerja menurunkan tanah dan pasir. Oke, dengan kita lihat ini lagi, ini yang keduanya dulangnya mate kan dari awal lumayan merata ini. Jadi betul ada rezekinya di sini. Ini untuk sekarang ini harga emas sudah kena berapa nih kalau kita jual nih? 65 turun deh. Jadi sebelumnya emas nih sempat mencapai 780 untuk di tingkat pencari emas tradisional. Namun sejak beberapa minggu, sejak 2 bulan ya. Namun sejak 2 bulan ini, 2 bulan terakhir, harga emas perlahan-lahan menurun kembali. Dan sebelum Imlek kemarin ya. Dan sekarang emas di tingkat pendulang tradisional ini sudah turun di angka 650.000 dari 780. Tapi masih mending lah ya, 650 masih mending. 500 Kalau sudah 500-400 itu banyak tekornya. Karena kita tahu saat ini kondisi harga barang cukup tinggi, menanjak, dan kebutuhan hidup juga semakin banyak. Jadi dengan harga emas yang stabil, kita harap pendapatan mereka ini membantulah kerja emas ini. Udah satu tuh mencari udah bisa begini kan. Dan ini merupakan salah satu mata pencarian utama bagi masyarakat di sini. Bisa ngimbang harga barang Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini adalah dulang yang ketiga nih. Oh, zaman ini kakak. Nangkap jam 2 aja kakak saya juga. Oh, Udah sekolah. jadi ini dulang yang ketiga. Dan nanti rencananya lanjut sebentar untuk menurun. Setelah ini istirahat siang ya. Setelah ini istirahat siang, kemudian bekerja sebentar hingga pukul 2, pukul 14. Setelah itu istirahat dan pulang. Karena jika terlalu diporsir, tenaganya juga cukup. Besok nyambung. Karena besok masih ada hari untuk disambung. Ini kalau kayak gini ini ada berapa ratus mili nih kalau Udah duduk dah. per tulang nih. Kita 200 jadi kan. Kurang lebih 200 mili satu tulang. Nyangkut bom. Ya benar pakai gitu, benar pilihannya. Kalau ini tempat penampungan nih kapan kira-kira dibersihkan nih di besok juga? Oh, jadi 2 minggu sekali. 2 minggu sekali bak ini akan disaring kembali menggunakan kain. Dan biasanya kalau disaring nih berapa biasa dapat nih? 2 minggu kadang sekarang lagi
2 minggu masih bisa dapat 1 gram lebih Penampung ya. dari penampungan ini. Tanamah itu dulu. Karena ya, seperti yang saya sebutkan tadi, emas di sini bukan dalam bentuk emas kasar tapi emas tebu, emas halus. Ternyata debut ya kadar. Pada Namun meskipun emas debu halus tapi kadarnya cukup tinggi, sekitar 94 karat kadar buat dari 9 9 dari 92 sampai 94 karat. Ini ternyata 4 dulang ya, Bang. 4 dulang karena pasirnya tidak terlalu banyak. Ini kalau biasanya warga di sini atau para pencari emas tradisional ini mencari emas sangat tergantung dengan kondisi air. Jika airnya lancar atau terutama pada masa musim hujan, pekerjaan mereka akan dilakukan dengan mudah, maksudnya terbantu lah kondisi air yang ya. Betul kan batu air berat. Sip, jadi selesai. Oke.